tempat tinggal berganda atau dual resident dalam konteks persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN mengacu pada situasi di mana seseorang individu atau badan usaha dianggap sebagai residen pajak oleh dua negara sekaligus berdasarkan hukum domestik masing-masing negara. P3B termasuk antara Indonesia dan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Biasanya diatur mekanisme untuk menentukan tempat tinggal pajak atau tax residence secara prioritas bertingkat ketika ada dua hal residence. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang aturan T-breaker. Yang pertama ada tempat tinggal tetap, yang kedua ada kepentingan pribadi dan ekonomi yang lebih erat, yang ketiga ada tempat tinggal biasa, yang keempat ada kebangsaan, dan yang kelima adanya kesepakatan antara otoritas pajak kedua negara. Selanjutnya, tujuan dari aturan tersebut yang pertama untuk mencegah terjadinya pajak berganda, yang kedua untuk menentukan negara mana yang berhak untuk dikenakan pajak atas penghasilan global, dan yang ketiga untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Ada contoh kasus, seorang warga negara Indonesia bekerja di Malaysia dan tinggal di sana selama 200 hari, tapi masih memiliki rumah, keluarga, rekening bank di Indonesia. Maka dari itu, Malaysia mungkin menganggap dia sebagai residen karena tinggal di sana selama lebih dari 183 hari, dan Indonesia juga bisa menganggapnya sebagai residen karena dia masih punya rumah keluarga tetap yang ada di Indonesia. Maka disinilah aturan T-breaker digunakan untuk menentukan negara mana yang berhak mengenakan pajak sebagai negara domisili. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dan dibahas oleh rekan-rekan kelompok yang sebelumnya, jadi dapat disimpulkan bahwa konsep tempat tinggal berganda atau dual resident dalam P3B antara Indonesia dan negara-negara ASEAN merupakan mekanisme penting untuk mengatasi situasi di mana seorang atau entitas dianggap sebagai residen pajak oleh dua negara sekaligus. Maka dari itu, untuk menyelesaikan konflik ini digunakan aturan yaitu T-breaker yang bertingkat melalui dari tempat tinggal tetap hingga kesepakatan antar otoritas pajak. Dengan tujuan utama adalah untuk mencegah pajak berganda, memberikan kepastian hukum, dan menentukan negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan global wajib pajak. Dengan demikian, P3B ini berperan dalam menciptakan keadilan dan kepastian dalam sistem perpajakan lintas negara. Pembahasan selanjutnya ada penyebab umum terjadinya double resident. Double resident terjadi ketika dua negara menganggap seorang individu atau badan sebagai residen pajak mereka. Hal ini disebabkan oleh: pertama, adanya perbedaan definisi residen di antara negara-negara. Misalnya, satu negara menggunakan durasi tinggal, sementara yang lain menggunakan pusat kepentingan ekonomi. Kedua, ada mobilitas tinggi warga negara seperti pekerja migran dan profesional antar negara ASEAN. Ketiga, individu atau badan memiliki hubungan ekonomi dan pribadi di dua negara sekaligus. Selanjutnya, ada tantangan administratif dalam kasus double resident. Kasus double resident menciptakan tantangan administratif baik bagi otoritas pajak maupun wajib pajak. Di antaranya, pertama, ada kesulitan menentukan residen utama secara objektif. Kedua, pelaporan dokumen sering terlambat atau tidak konsisten. Ketiga, koordinasi antar lembaga atau antar negara masih terbatas menyebabkan penanganan yang lambat. Keempat, hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang terintegrasi antar otoritas pajak ASEAN. Contoh studi kasus. Pada kasus ini, PT Nusantara adalah perusahaan Indonesia yang membuka cabang di Singapura. Operasional utama dilakukan di Singapura, namun akta dan pengurus utama tetap di Indonesia. Dari kasus ini, Singapura bisa menganggapnya residen karena manajemen dilakukan di sana, sementara Indonesia mengklaim residensi karena dasar hukum perusahaan berasal dari Indonesia. Dalam kasus ini, digunakan rules versi badan usaha, yaitu memiliki kesepakatan antar otoritas pajak atau mutual agreement procedure. Selanjutnya, ada dampak double resident terhadap pajak penghasilan.
Pertama, double resident menyebabkan potensi pajak berganda atas penghasilan yang sama. Kedua, wajib pajak bisa dikenai pajak 2 kali oleh 2 negara. Selanjutnya, ada proses klaim tax refund rumit karena perlu bukti autentikasi residensi. Terakhir, oleh karena itu, Certificate of Resident atau COR sangat penting agar wajib pajak bisa menikmati tarif preferensi dari P3B. Berbicara mengenai dampak, terdapat juga upaya preventif untuk mencegah terjadinya double resident. Pertama, wajib pajak perlu diedukasi mengenai konsekuensi pajak internasional. Kedua, pemerintah dapat mengembangkan sistem digital seperti e-residency verification untuk transparansi data. Ketiga, perlu adanya penguatan kerjasama bilateral termasuk pembentukan tim joint tax review antar negara ASEAN. Lalu yang terakhir ada ASEAN dan kerjasama pajak. ASEAN telah mulai membentuk platform kolaborasi perpajakan, di antaranya ASEAN Tax Forum sebagai forum diskusi. Kedua, ada implementasi AEOI, Automatic Exchange of Information, dan Common Reporting Standard. Lalu ada program seperti ARISE Plus untuk mendukung harmonisasi kebijakan perpajakan ASEAN secara menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan dalam PPT, terdapat kesimpulan bahwa konsep double resident tidak hanya soal definisi formal, tapi juga menyangkut perlindungan hak wajib pajak dan koordinasi antar negara. T-Barker Rules menjadi solusi teknis penting, namun harus diikuti dengan sistem dukungan administratif dan hukum antar negara ASEAN agar penghindaran pajak berganda dapat efektif. Sekian dari kami mengenai penjelasan konsep tempat tinggal berganda atau double resident pada P3B antar Indonesia dengan negara ASEAN. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.